Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Nugroho dari NIM 12 17 07 0016. Di sini saya akan menjelaskan 7 komponen alat elektronik yang merupakan bagian dari tugas mata solder tahun angkatan 2021 pada minggu kemarin. Alat yang pertama yaitu adalah transistor. Secara pengertian, transistor adalah sebuah komponen elektronika yang biasa digunakan sebagai saklar, penguat sinyal, osilator, modulator, dan sebagainya. Komponen elektronika ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Fungsi dari transistor ada beberapa, yakni sebagai pemutus dan penyambung saklar, sebagai penguat amplifier, sebagai penguat stabilitas tegangan, sebagai penguat arus, sebagai pembangkit frekuensi rendah maupun tinggi. Cara kerja dari transistor sendiri, mudahnya cara kerja dari transistor yakni sama seperti yang tertera pada namanya, yaitu adalah transistor, yang berawal dari kosakata trans atau transformasi, yang berarti transistor bekerja dalam mengaliri aliran listrik pada suatu rangkaian. Yang kedua, ada dioda. Dioda, secara pengertian, dioda adalah komponen elektronika yang dapat menghantarkan arus listrik dalam satu arah saja, dan secara fungsi sebagai penyarah untuk dioda bridge, yang kedua sebagai penstabil tegangan, yang ketiga sebagai pengaman, yang keempat sebagai rangkaian clipper, yang keempat sebagai rangkaian clamper, yang keenam sebagai pengganda tegangan, dan yang terakhir sebagai indikator. Cara kerja dari dioda sendiri yakni adalah, secara sederhananya, cara kerja dioda dapat dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan atau yang disebut sebagai unbiased, diberikan tegangan atau yang sering disebut sebagai forward biased, dan yang kondisi terakhir adalah tegangan negatif atau yang disebut dengan reverse biased. Alat yang ketiga yaitu adalah IC. Secara pengertian, IC adalah suatu komponen elektronik yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. IC dalam kepanjangannya yaitu adalah integrated circuit. Secara fungsi, dilihat dari fungsinya, IC dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yakni IC linear dan IC digital. Fungsi IC linear, secara sedikitnya saya akan menyebutkan 3, yakni sebagai penguat daya, sebagai penguat operasional, sebagai penguat sinyal. Dan fungsi pada IC selanjutnya itu adalah IC digital. Singkatnya saya akan menyebutkan 6, yakni sebagai gerbang logika, sebagai flip-flop, timer, counter, clock, dan multiplexer. Dan tentu masih ada fungsi-fungsi lainnya. Cara kerja IC. Cara kerja IC secara umum pada prinsipnya sama seperti komponen elektronik lainnya, yaitu menerima masukan berupa logika dan mengeluarkan berupa sinyal keluaran logika. Lanjut ke alat selanjutnya, alat yang keempat yakni adalah sensor. Sensor yang saya pegang kali ini adalah bagian dari sensor cahaya. Secara umum, pengertiannya, sensor adalah sebuah komponen yang bekerja dengan mendeteksi adanya kejadian atau suatu perubahan lingkungan fisik sekitar dan menghasilkan output yang sesuai dengan fungsinya. Yang saya pegang adalah sensor cahaya, maka sensor ini tentu mendeteksi adanya tangkapan cahaya atau cahaya yang datang dan dialirkan menjadi suatu daya atau aliran listrik. Fungsi dari sensor. Secara umum, sensor berfungsi untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena lingkungan yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik.
Cara kerja dari sensor, karena sensor yang saya pegang adalah sensor yang merupakan bagian dari sensor cahaya, maka saya akan menjelaskan sedikit cara kerja sensor cahaya yang sederhananya. Sensor jenis ini akan mengubah cahaya atau objek-objek yang memiliki bentuk warna atau cahaya untuk kemudian diolah menjadi daya yang berbeda-beda. Alat yang selanjutnya adalah kapasitor. Secara pengertian, kapasitor sering disebut juga sebagai kondensator. Pengertiannya adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan arus listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Fungsi dari kapasitor ada beberapa, yaitu adalah sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor, sebagai isolator, sebagai filter, sebagai kopling, sebagai pembangkit frekuensi, sebagai penggeser fasa, dan sebagai pemilih gelombang frekuensi. Cara kerja dari kapasitor, secara sederhananya, kapasitor bekerja dengan sistem bypass AC dan blocking DC. Alat yang keenam termasuk ke dalam alat resistor. Dan resistor yang keenam yang terdapat pada alat yang keenam adalah resistor keramik. Sesuai dengan namanya, resistor ini terbuat dari bahan porselen atau keramik dengan lapisan kaca pada bagian luarnya. Fungsinya sebagai pengatur atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian, berfungsi untuk membatasi arus listrik yang mengalir. Cara kerjanya menghambat arus yang mengalir dari ujung kutub yang satu ke ujung kutub yang lain dengan nilai hambatan bervariasi sesuai dari nilai hambatan yang tertera pada resistor tersebut. Dan alat yang ketujuh atau alat yang terakhir termasuk dalam alat resistor juga, namun ini adalah resistor film karbon. Resistor jenis karbon film ini terbuat dari film tipis karbon yang diendapkan substrat isolator yang dipotong berbentuk spiral. Fungsinya sama seperti pada sebelumnya, sebagai pengatur atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dan cara kerjanya pun sama, yakni menghambat arus yang mengalir dari ujung kutub ke ujung kutub lainnya dengan nilai hambatan yang tertera pada resistor tersebut atau pada resistor ini. Sekian, terima kasih.